Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Arham dari kelas TI 3A. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tugas proyek analisis transaksi e-commerce yang saya buat dengan bantuan AI. Jadi langsung saja. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu, yaitu pertama ada 3 library, ada Streamlit untuk tampilan web, Pandas untuk mengolah data, dan Plotly untuk visualisasi data. Lalu ada konfigurasi halaman dan tema, dan CSS agar tampilan Streamlit terlihat rapi dan cantik. Ada halaman awal untuk mengupload file berupa CSV. Jika sudah di-upload, datanya akan diolah secara otomatis menggunakan ini. Oke, lanjut bagian konfigurasi nama kolom. Ini untuk memastikan nama kolom yang penting seperti harga, kategori, region, metode pembayaran, dan status konversi tersedia di dataset. Jika ada yang hilang, aplikasi memberi peringatan error. Lalu ada pastikan kolom konversi 0/1. Supaya bisa dihitung probabilitasnya, kolom konversi harus 0 dan 1. Makanya, semua variasi seperti yes, no, YN, true, false, saya mapping jadi 1 untuk berhasil dan 0 untuk tidak berhasil. Lalu ada eksplorasi data, ini saya akan menjelaskannya di bagian Streamlit-nya. Ada distribusi harga produk, saya menggunakan histogram. Lalu ada kesimpulannya. Ada harga per kategori produk, saya menggunakan box plot. Kesimpulan. Lalu ada tingkat konversi per region, saya menggunakan horizontal. Oh ya, bagian sini saya ubah ke persen agar gampang dibaca, dan saya mengurutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Lalu ada probabilitas konversi. Semua probabilitas di sini saya hitung dengan rumus jumlah sukses dibagi total. Dan di Python saya mengimplementasikan dengan fungsi main pada kolom konversi baik secara keseluruhan maupun per kelompok dengan huruf I. Ada probabilitas per metode pembayaran. Ini sama seperti cara ngitung bagian overall. Bedanya itu dikelompokkan terlebih dahulu menggunakan grup. Ada probabilitas per kategori produk, saya menggunakan horizontal sama seperti sebelumnya. Dan terakhir, kesimpulan proyek. Ini saya jelasin di bagian Streamlit-nya. Pada tampilan awal, guna disuruh mengupload file berupa CSV terlebih dahulu. Setelah itu, data diproses, lalu muncul eksplorasi data. Ini menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Lalu yang sebelah kanan ada ringkasan dataset dengan jumlah baris sebanyak 20.000 dan jumlah kolom sebanyak 14. Lalu ada statistik deskriptif kolom numerik. Ini membantu kita memahami gambaran umum data sebelum masuk ke visualisasi. Yaitu selanjutnya masuk ke bagian visualisasi data. Yang pertama ada histogram distribusi harga produk. Di sini sumbu X menunjukkan rentang harga dan sumbu Y menunjukkan jumlah transaksi pada rentang tersebut. Di sini terlihat bahwa sebagian besar transaksi terjadi pada kisaran harga yang relatif rendah hingga menengah. Artinya, mayoritas pelanggan lebih banyak membeli produk di rentang harga terjangkau, sehingga strategi promosi bisa difokuskan pada segmen harga ini. Bisa dilihat di sini ada harga median produk yaitu 62, harga terendah 4, dan harga tertinggi 1.524. Oke. Selanjutnya ada box plot harga per kategori produk. Setiap box mewakili satu kategori produk. Garis di tengah adalah median harga, dan tinggi box menunjukkan sebaran harga di kategori tersebut. Lalu kesimpulannya, dari box plot ini, kategori dengan median harga tertinggi yaitu elektronik, sedangkan yang harga terendah yaitu box.
Ini menunjukkan bahwa kategori elektronik cenderung berisi produk yang lebih mahal, sedangkan kategori books lebih didominasi produk dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya ada grafik tingkat konversi per region dalam bentuk bar chart horizontal. Setiap bar mewakili satu region, dan panjang bar menunjukkan presentasi transaksi yang berhasil konversi. Datanya sudah diurutkan dari harga dengan yang terendah hingga tertinggi. Dan di ujung bar ini diberi label persen agar mudah dibaca. Dari grafik ini, region dengan konversi tertinggi yaitu North dengan 15,94%, dan yang terendah yaitu South dengan 15,18%. Perbedaan konversi antar region menunjukkan bahwa performa penjualan di tiap wilayah sedikit berbeda, dan region dengan konversi tertinggi bisa dijadikan acuan atau fokus pengembangan strategi. Lalu ada probabilitas konversi. Nilai ini menunjukkan peluang rata-rata satu transaksi berakhir dengan konversi. Misalnya, jika 20%, maka dari 100 transaksi, kira-kira 20 transaksi berhasil konversi. Berikutnya kita lihat probabilitas konversi per metode pembayaran. Grafik ini menunjukkan peluang transaksi berhasil untuk setiap metode pembayaran, juga dalam bentuk bar horizontal yang sudah diurutkan dari terendah hingga tertinggi. Dari hasil perhitungan, metode e-wallet memiliki tingkat konversi tertinggi, sedangkan metode transfer memiliki tingkat konversi terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih sering berhasil menyelesaikan transaksi jika menggunakan metode e-wallet. Lalu ada probabilitas konversi per kategori produk. Ini kita membandingkan seberapa besar peluang transaksi berhasil pada masing-masing kategori produk. Oke, kategori dengan konversi tertinggi yaitu books, sedangkan yang terendah itu elektronik. Ini menunjukkan bahwa kategori books menunjukkan bahwa pelanggan lebih cenderung menyelesaikan pembelian pada kategori ini. Lalu ada kesimpulan proyek, itu yang pertama probabilitas konversi keseluruhan sekitar 15,52%. Kedua, region dengan konversi tertinggi yaitu North dengan 15,94%. Lalu ketiga, metode pembayaran dengan konversi tertinggi yaitu e-wallet dengan 16,4%. Terakhir, kategori produk dengan konversi tertinggi yaitu books dengan 16,50%. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika salah. Bye.